Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Omah Zikir. Kisah ini diangkat berdasarkan pengalaman pribadi yang kami alami pada tanggal 3 September 2021. Kami memiliki pengalaman yang cukup menegangkan. Ketika itu, hari Jumat, kami sedang menggarap pekerjaan lain. Kami sedang membuka lokasi pemasaran baru di daerah Kebumen. Setelah kami mengelilingi daerah Ketowinangun, tugas yang harus kami selesaikan pun rampung. Kami terpikir untuk mencari jalan pintas dari Kebumen ke arah Banjarnegara. Waktu itu kami belum pernah melewati rute jalan itu. Kami hanya mengandalkan petunjuk dari Google Map. Sebelum kami lanjutkan cerita ini, ada sedikit nasihat untuk Anda. Hati-hati jika Anda mengikuti petunjuk Google Map tapi belum pernah melewatinya, bahkan tidak mengenal daerah itu sama sekali. Anda bisa diarahkan lewat jalan sempit dan sulit. Sebelum sampai di kota Kebumen, kami belok ke arah kanan, yaitu di daerah Wonosari. Waktu itu kami 3 orang dalam satu mobil. Jalanan sepi beraspal di perkampungan. Kami lebih menyukai jalan seperti itu karena bisa jalan santai. Melewati jalan Kertinegara, setelah desa Wonosari, kecamatan Wonosari, selanjutnya desa Tanahsari. Kami terus melaju santai, kemudian memasuki daerah Seruni, Bojongsari, kecamatan Alian. Kami terus melaju, kami sampai di sebuah pertigaan. Bila belok ke arah kanan akan menuju ke Wates Lintang, Wonosobo. Jika lurus akan sampai di Krakal. Kami ambil jalan yang lurus dengan harapan menuju ke arah Banjarnegara. Itulah detik-detik kami mulai tersesat. Ketika melewati sebuah pertigaan, jika berbelok ke arah kiri menuju Krakal, kami mengambil arah yang lurus dengan harapan kami menemukan jalan pintas ke Banjarnegara. Selanjutnya tempat yang kami lewati semakin terpencil, tempatnya pedesaan dan jarang sekali ada rumah di pinggir jalan. Jalanan pun terasa semakin sempit. Berkali-kali kami melihat ke Google Map, rasanya kami hanya berputar-putar saja di daerah kecamatan Karangsambung. Tanjakan-tanjakan tajam mulai kami jumpai. Akhirnya kami sampai pada detik-detik yang paling menegangkan. Ketika itu yang menanyakan berapa kilometer lagi sampai di Banjarnegara. Google Map menunjukkan 38 km lagi jarak ke Banjarnegara. Ada sebuah curug yang kami lewati, kalau tidak salah namanya adalah Curug Wringin. Kami sudah tidak mengingat-ingat lagi nama desa di daerah itu, sebab jalan yang kami lewati adalah jalan di punggung gunung. Kami lewat berputar seperti mengitari sebuah gunung. Saat itu azan maghrib mulai berkumandang. Sebentar lagi hari menjadi gelap. Jalanan menukik dan mendaki, tapi hanya pas untuk dilewati satu mobil saja. Hanya sekali saja bertemu dengan sepeda motor yang jalan berlawanan arah. Satu kejadian yang sangat mengerikan. Ketika kami melewati separuh jalan yang longsor, ada beberapa kayu yang ditata untuk pijakan roda jalan yang longsor itu, panjangnya sekitar 1 meter. Mobil yang kami tumpangi tidak mungkin untuk mundur. Kami harus melewati jalan longsor itu dengan roda mobil yang melaju di atas kayu yang ditata. Alhamdulillah, kesulitan itu berhasil kami lalui. Selesai azan maghrib berkumandang, kami bertemu warung yang letaknya benar-benar di tengah hutan. Seorang perempuan muda tampaknya sebagai penjual warung itu, dan ada 2 orang berdiri di pinggir jalan tengah menunggu penjajah warung mengemas dagangannya. Kok wani yo? Salah seorang yang berdiri di pinggir jalan tadi berkomentar pada kami. Tampaknya tak pernah ada mobil yang melewati daerah itu. Sebenarnya bukan soal takut atau berani, tapi kami sudah kepepet dan harus jalan terus. Apakah warung tadi benar-benar manusia yang jualan? Sebab letaknya ada di tengah hutan, jauh dari perkampungan. Setelah kami jalan terus, jarak antara warung tadi dengan kampung terdekat ada 4 km. Lega rasanya setelah kami melewati hutan itu. Di sebuah pertigaan di kampung terdekat, kami terpaksa bertanya pada penduduk, sebaiknya kami ke jalan ke arah Banjarnegara atau belok kiri ke Kebumen.
Orang yang ditanya menjelaskan bahwa jalan ke arah Banjarnegara sulit untuk dilewati. Akhirnya kami berputar lagi. Video yang kami ambil untuk latar cerita ini adalah jalan dari Prembun ke arah Wadas Lintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.